Bismillah, assalamualaikum. Sol GT 125 plat R ya, Brebes. Jadi motor ini itu dalam kondisi mati-matian ya, sering mati kalau sedang dipakai ya. Jadi hidupnya susah. Sekarang kita hidupkan kontak, kita solder. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Jadi kita analisa, kita cek ya, untuk kita lihat data sistemnya. Sekarang kita buka dulu jok ini. Nah ini kawan, lihat dia menggunakan apa ya, baut ya. Jadi di sini dia telah mengganti sensor ISC ini dengan baut ya, cara penyetelannya. Nah jadi begini, ISC kalau modelnya ditutup seperti ini itu kalau kita tarik gas dia berasa tertinggal ya. Karena apa? Sensor ISC ini waktu kita pakai menarik gas, waktu ada akselerasi dia itu bermain ya, keluar masuk ya, jadi penyesuaian. Nah sekarang kalau dia tutup seperti ini, dia itu berarti diam ya. Waktu kita ada akselerasi, tarik kencang, tarik tutup gas, itu dia nggak berfungsi ya, nggak bermain. Nah jadi kita lihat coba apakah sensor ISC dia ada atau tidak ya. Tapi yang pastinya ada. Karena apa? Kalau sampai soket ISC ini dilepas, berarti munculnya DTC ya. DTC sensor ISC ya. Nah ini tuh. Nah inilah tuh. Nah ini sensor ISC nya masih ada ya, sensor ISC ini masih ada. Terus kita mau pasangkan lagi nih sensor ISC. Di sini saya mau menguji apakah sensor ISC ini masih berfungsi atau tidak nih. Kita lihat apakah dia masih muter apa tidak. Kita kontak. Nah, dia masih aktif kawan ya. Jadi kemungkinan waktu itu gasnya tinggi kalau enggak matian. Nah, karena tidak mempunyai scanner, nah jadi dibuatkanlah seperti ini ya. Nah dibuatkan dengan baut L ya. Dengan ISC ini sebenarnya masih aktif, tapi ininya dirubah ya, dirusak atau tidak saya ingin lihat dulu. Kita buka dulu ini. Nah dia menggunakan baut L ya. Nah kita lihat. Jadi sumber masalahnya tuh di sini. Kenapa ini tuh sensor langsam? Emang kalau tidak punya scanner pasti ujung-ujungnya solusi seperti ini. Seperti ada yang diganjal menggunakan selang atau dengan model setelan yang manual seperti ini. Nah, lihat kawan tuh diganjal ya. Terus kita lihat juga bagian dalamnya. Oh ini kawan tuh. Ini alhamdulillah kawan ya, tidak dirusak ya. Nah pelungernya. Nah ini nanti kita buang saja nih.
Nah sekarang kita pasangkan nih. Nah sekarang saya mau menyalakan kontak ya, hidupkan kontak. Nah masih aktif kawan, alhamdulillah nih. Jadi ini itu bukan solusi ya. Nah, seperti ini. Nah kita bersihkan pelungernya ini, ruang pelungernya. Nah kotor sekali kawan ya. Tuh, kita lihat kotor. Nah sekarang kita pasangkan lagi kawan ya. Nah ini kita bersihkan dulu. Terus kita pasangkan lagi. Nah, kita lihat, kita kontak. Nah. Nah, sekarang kita pasangkan lagi o-ringnya. Nah, kita pasang pernya ya. Tuh. Lalu kita kasih oli dikit, jadi supaya sealnya nggak rusak. Terus kita pasangkan ke motornya ya. Kita pasangkan lagi untuk bagian penahannya ya, pengunci daripada sensor ISC ini. Nah sekarang sudah posisi terpasang sensor ISC nya. Nah, sekarang kita hidupkan kontak ya. Nah hidup kawan ya. Nah hidup. Nyalakan lagi. Nah jadi sensor ISC ini sudah terpasang. Nah, sekarang kita reset ya menggunakan scanner. Kita lihat datanya. Nah ini sudah saya pasangkan scannernya. Sekarang kita hidupkan. Di sini kita masuk ke menu Yamaha, automatic search, engine, matikan kunci kontak, oke, nyalakan. Nah kita membaca kode kerusakan dulu.
speed sensor kawan ya. Jadi Kodomil 42. Jadi kita masuk ke mode diagnosa dan analisa. Nah, kita lihat di sini kalau ada aksi cabut-cabut, seumpamanya mencabut soket, sensor atau apa, di sini terekam kawan ya. Nah, di sini nih tampilan sejarah kerusakan. Di sini terbaca 39, 61, 13, 15, 22 tuh. Nah, di sini kita hapus saja ya. Nah, kita hapus sejarah kerusakan yang 6 ya. Menyimpan 6 kerusakan ya, kita hapus saja. Sisa 1 Kodomil 42 ya, speed sensor. Sekarang kita mau mereset ISC. Nah, di sini menghapus nilai koreksi ISC. Kalau 01 tidak perlu, kalau 02 diharuskan ya. Ini untuk penyesuaian sensor langsam. Sekarang kita reset. Nah, ini lagi proses. Nah, sudah selesai. Sekarang kita kembali masuk ke mode standar. Oke, nyalakan kontak. Nah, ini. Nah, kontrol putaran langsam 26,5%. Sekarang kita hidupkan motornya. Berapa RPM yang kita dapatkan setelah memasang sensor ISC tadi yang diganjal menggunakan baut L ya, LM6 ya. Nah, sekarang hidupkan motornya. Nah, kawan, jadi posisi stasioner di sini yang kita dapatkan setelah kita memasangkan kembali sensor ISC berada di 1600. Nah, jadi dipastikan ini motor normal tanpa diganjel-ganjel ya. Tuh, ini kontrol putaran langsam berada di 20% ya. Nah, jadi motor Yamaha itu jarang yang menguasai ya kawan ya. Jadi motor Yamaha itu, Suzuki dan Kawasaki itu jarang menguasai kalau tidak menggunakan alat, karena dia tidak menggunakan air screw di TB nya, dia menggunakan sensor ISC, sensor langsam. Jadi kemungkinan waktu itu servis di tempat sebelumnya dia tidak mempunyai scanner ya. Jadi kalau motor Honda itu kita masih bisa raba-raba, terus menghapus sejarah kerusakan pun bisa menggunakan manual. Tapi kalau di Yamaha ini sulit kalau tidak menggunakan alat ya. Makanya ada yang sering ngomong motor Yamaha itu ribet. Sebenarnya bukan ribet, karena kerjanya kita harus menggunakan alat. Makanya untuk ECM-nya, ECU-nya dia itu Yamaha sebenarnya lebih bagus ya daripada yang Honda. Dia itu di sini menggunakan sensor max di gabungan daripada 3 sensor, IAP, intake air pressure sama intake air temperatur, dan sensor TPS yang jarang rusak kecuali penanganannya ya. Ada yang servis menggunakan cairan karburator cleaner lewat filter, disemprot-semprot.
ada sistem gas, terus yang disebut water hammer, kita ngeri juga. Terus lebih bahaya lagi kalau cairan karburator cleaner terhisap oleh sensor MAX ini, bisa menyebabkan membran daripada sensor intake air pressure-nya mengeras ya. Jadi bisa mengakibatkan responnya berat. Jadi tidak seperti ini ya caranya kawannya, karena sekarang itu teknologi sudah semakin maju ya, semakin berkembang. Jadi kita harus mumpuni, harus mengikuti ya. Nah, ini adalah baut yang tadi dipakai menggunakan penahan daripada plunger di bagian sensor ISC. Jadi motor ini normal kawan ya. Nah, jadi masalahnya tuh hanya sensor ISC, sensor langsam. Jadi semoga video ini menjadi ilmu dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.